Halo jemaat Tuhan, apa kabar? Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan juga untuk gereja kita. 7 tahun sudah Tuhan menyertai gereja kita dan saya percaya Tuhan akan terus memakai gereja ini untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Amin. Di dalam masa-masa yang sulit ini, saya juga terus mengajak kita semua untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita dan orang-orang lainnya yang mungkin terdampak karena situasi sulit ini. Satu-satunya pengharapan kita adalah di dalam Yesus. Dunia sekarang ini boleh dalam keadaan yang tidak baik, tetapi ingat bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita. Amin. Hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan masih dalam seri khotbah yang sama, yaitu relationship. Beberapa waktu lalu, Pastor Fernando sudah menyampaikan firman Tuhan mengenai relationship dalam hubungan pernikahan dan relationship dalam hubungan keluarga. Dan hari ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana membangun hubungan yang baik dengan sesama. Salah satu tugas terbesar kita sebagai orang percaya adalah membangun hubungan, membangun persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita perlu orang-orang ada di sekitar kita. Kita perlu berada dalam sebuah komunitas. Sekarang bayangkan bagaimana ketika kita menjadi semakin tua, tetapi tidak ada seorang pun yang dekat dengan kita. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menyadari bahwa kita tidak bisa sendirian di dunia ini. Kita harus belajar mengasihi orang lain, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Gereja kita selalu mendorong seluruh jemaat untuk bergabung di dalam sebuah small group. Small group dengan orang-orang yang bisa menjadi teman, menjadi sahabat, saudara, dan keluarga kita. Anda mungkin berkata, saya terlalu sibuk untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Pekerjaan saya membuat saya nggak punya waktu untuk berteman. Kuliah saya, tugas-tugas sekolah saya, skripsi saya, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pendidikan saya sudah cukup menghabiskan waktu saya. Saat ini saya akan tunjukkan ada 3 alasan mengapa kita membutuhkan small group dan bagaimana kita mendapatkannya. Yang pertama, untuk pertumbuhan rohani. Kita harus menyadari jika kita sendirian, kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa memenuhi rencana Allah dalam kehidupan kita, dan kita nggak bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Roma 1 ayat 12 mengatakan, "Lagi pula saya memerlukan bantuan saudara, sebab bukan saja saya ingin menyampaikan iman saya kepada saudara, melainkan juga memperoleh kekuatan dari iman saudara." Kita masing-masing dapat menjadi berkat satu kepada yang lain. Seorang Paulus yang luar biasa dipakai Tuhan, perlu orang-orang di sekitarnya untuk membantunya. Bahkan Paulus mengatakan bahwa ia pun dikuatkan karena melihat iman-iman mereka yang juga bertumbuh. Kedua, untuk dukungan emosional. Alkitab menuliskan perintah mengenai satu sama lain dan saling sebanyak 58 kali. Ada kalimat kasihilah satu sama lain. Ada juga saling menolonglah di antaramu. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pertemanan adalah landasan untuk sebuah kepuasan hidup dan pelayanan. Dengan keberadaan teman, ada sukacita yang bertambah. Dengan adanya teman, penderitaan berkurang jadi setengah. Betul? Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang ketiga, untuk kualitas hidup yang lebih baik. Sebuah penelitian berkata seseorang yang memiliki teman hidupnya akan lebih panjang dan ia akan lebih sehat. Sebaliknya, seseorang yang hidup sendirian tanpa orang-orang di sekitarnya akan mengalami masalah baik dalam kesehatan fisik maupun mental, bahkan dikatakan lebih dekat dengan kematian. Nah, mengapa seperti itu? Alasan utamanya adalah karena teman dapat menolong Anda untuk menyelesaikan masalah emosi negatif. Yakobus 5 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya kalian disembuhkan. Jadi di mana dan bagaimana kita bisa mendapatkan teman seperti ini? Yang pasti bukan di sosial media Anda. Mungkin Anda punya banyak sekali teman di sosial media Anda, tetapi mereka bukan teman-teman yang nyata. Yang saya maksudkan adalah pertemanan Anda dengan orang-orang di sosial media hanya terbatas pada media tersebut. Mungkin Anda tidak pernah bertemu dengan orang tersebut secara langsung. Dan lagi sekarang ini, sosial media bukan sekedar untuk membangun relasi dengan orang lainnya,
tetapi menjadi media untuk membangun citra yang mungkin sudah diatur untuk terlihat baik dan sempurna. Ya, jadi di mana Anda bisa menemukan supportive group di gereja? Di dalam gereja, Anda bisa terlibat dengan setiap kegiatan-kegiatan pelayanan dan juga small group. Anda bisa terlibat dalam pelayanan misi. Di gereja kita ada sebuah tim pelayanan penjara. Mereka mengunjungi penjara, mereka beribadah bersama di sana dan membantu mereka yang membutuhkan pelayanan konseling. Di gereja juga ada pelayanan teens dan youth. Sekarang ini mereka belum bisa bertemu secara langsung, tetapi secara virtual mereka tetap bertemu lewat video call. Beberapa hari yang lalu saya melihat kegiatan mereka, yaitu welcoming party untuk teman-teman mereka yang baru bergabung. Mereka tetap bisa main games secara virtual, dan acaranya seru juga. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan teman atau supportive group tersebut? Praktekkan golden rules-nya Tuhan Yesus. Berikan kepada orang lain sama seperti apa yang Anda harapkan dari orang lain. Matius 7 ayat 12 katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teman seperti apa yang ingin Anda dapatkan? Perlakukanlah mereka juga seperti itu. Anda akan menarik orang-orang yang sama seperti Anda. Nah, mari kita lihat golden rules dari persahabatan. Pertama, investasikan waktu Anda. Ini adalah awal. Anda menginvestasikan waktu dan energi untuk membangun persahabatan. Karena persahabatan yang dalam tidak terjadi secara kebetulan. Persahabatan yang dalam harus diusahakan. Ada effort yang harus kita lakukan untuk membangun persahabatan tersebut. Persahabatan yang dalam juga tidak akan terjadi secara instan. Ada proses panjang yang harus dilewati dan usaha yang terus-menerus untuk membangunnya. Persahabatan yang dalam gak murah, tapi ada harga yang harus dibayar. Anda harus memilih untuk berinvestasi tenaga dan waktu karena tidak ada pertemanan yang dapat bertumbuh tanpa usaha yang terus-menerus. Anda tidak bisa menjadi teman tanpa kehadiran. Yang saya maksudkan di sini adalah kehadiran fisik. Pertemanan bukan dibangun dengan kehadiran secara roh. Yang ada malah ngeri nanti. Ataupun jika tidak memungkinkan kehadiran secara fisik, saat ini ada begitu banyak cara untuk tetap membangun komunikasi seperti dengan SMS, telepon, atau bisa juga dengan video call. Small group di gereja kita saat ini pun kebanyakan diadakan secara virtual. Amsal 18 ayat 24 katakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jangan menunggu orang lain untuk memulai pertemanan dengan Anda. Itu akan menjadi hal yang sia-sia. Anda harus menunjukkan kepada mereka bagaimana menjadi seorang teman. Kita harus tampil sebagai seorang yang bisa menjadi temannya. Seorang yang friendly. Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Anda bisa mendapatkan banyak teman hanya dalam waktu 3 bulan saja dengan cara belajar untuk tertarik dengan mereka. Atau mungkin Anda harus melewati 3 tahun dengan usaha mendapatkan orang-orang yang tertarik dengan Anda. Perhatikan, orang yang datang kepada Anda hanya pada saat mereka butuh atau perlu sesuatu dari Anda, mereka hanya seorang kenalan. Mereka bukan teman Anda, mereka bukan sahabat Anda. Kedua, dapatkan kepercayaan mereka. Kepercayaan adalah dasar dari persahabatan. Anda bisa bercakap-cakap dengan siapa saja orang-orang yang Anda kenal. Tetapi dengan sahabat, Anda bisa menaruh kepercayaan. Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Manusia tidak hanya memberi begitu saja rasa percaya kepada orang lain. Bisakah Anda memberikan kunci rumah Anda kepada orang yang baru Anda temui di jalan? Nggak mungkin, kan? Kepercayaan harus dibangun. Bagaimana mendapatkan kepercayaan orang kepada Anda? Kita harus menunjukkan, menampilkan diri sebagai orang yang memang patut dipercaya. Mari kita lihat cara-caranya. Pertama, menjadi orang yang dapat diandalkan. Dari hal ini Anda bisa membedakan antara seorang teman atau seorang benalu. Artinya, jika seseorang tersebut tidak bisa diandalkan, selalu ingkar janji, berubah-berubah, tidak bisa konsisten, sudah bisa dipastikan orang tersebut bukan teman atau sahabat. Satu ayat yang saya suka dan sampai sekarang saya masih hafal.
Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Kemampuan terbesar seorang sahabat adalah ketika mereka bisa diandalkan dan dapat dipercaya. Kedua, setia. Setia bukan topik yang dikuasai oleh kebanyakan orang saat ini. Lawan kata dari setia atau loyal yaitu self-centered atau orang yang berpusat pada dirinya sendiri. Menjadi seorang yang setia artinya bisa berkomitmen kepada orang lain melebihi dirinya sendiri. Ingat ayat yang tadi, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan lebih jelas. Sahabat sejati selalu setia dan orang yang memberi pertolongan pada waktu diperlukan adalah bagaikan seorang saudara. Untuk menjadi seorang yang setia dan loyal kepada teman kita, banyak hal yang perlu kita korbankan. Mungkin kita perlu mengubah jadwal kegiatan kita untuk membantunya yang mungkin sedang dalam keadaan darurat. Atau mungkin kita perlu selalu ada pada waktu teman kita sakit, mendampingi dia dan memberikan penguatan. Atau mungkin kita perlu mendukung pendapatnya pada saat orang lain tidak sependapat dengannya. Banyak hal yang perlu dikorbankan untuk membangun kesetiaan kita. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan adalah kasih dalam tindakan. 1 Korintus 13 ayat 7, kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya apapun yang terjadi. Saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, dan saudara akan selalu membelanya. Nah, yang ketiga, menjaga rahasia. Setiap orang membutuhkan orang yang aman. Aman di mana mereka bisa mencurahkan hal-hal pribadi yang bersifat rahasia. Bukan orang yang bocor halus. Apa yang diceritakan bisa sampai ke orang lain juga. Ini bahaya. Amsal 11 ayat 13, penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia, tapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Menjadi seorang teman yang dapat dipercaya harus berani berkata, rahasiamu aman di saya. Termasuk setiap cerita yang ada di dalam small group. Orang yang bercerita di dalam small group artinya mereka sudah percaya bahwa Anda dan small group Anda adalah teman atau sahabatnya yang bisa menyimpan rahasianya. Jika Anda ingin dipercaya oleh orang lain, jangan bergosip. Kalau Anda tahu seseorang yang bergosip, ampuni dia. Kalau dia tetap bergosip, hati-hati. Anda nggak perlu menceritakan rahasia-rahasia Anda kepadanya, karena orang tersebut berbahaya. Membangun kepercayaan itu sangat sulit dan perlu waktu yang sangat lama. Tetapi menghilangkan kepercayaan itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit. Jika Anda gagal menjaga rahasia yang dipercayakan teman Anda, kemungkinan besar Anda akan sulit dipercaya lagi oleh mereka dan juga orang lain. Mari kita lihat poin yang ketiga dan yang terakhir untuk hari ini dari Golden Rules Persahabatan. Minggu depan saya akan melanjutkan 3 poin selanjutnya. Yang ketiga, mendengar dengan empati. Mendengar adalah keahlian yang sangat penting dalam membangun persahabatan. Anda tidak bisa mengasihi orang lain tanpa mendengarkan mereka. Kita harus belajar untuk mendengarkan dengan lebih baik, dan ini perlu dilatih. Di dalam bahasa Inggris, kata mendengarkan memakai 2 kata yang memiliki perbedaan, hearing and listening. Hearing berarti mendengar suara-suara yang masuk ke dalam telinga, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja untuk didengar. Sedangkan listening berarti mendengarkan secara sadar. Listening membutuhkan konsentrasi saat mendengar dan membiarkan otak kita memproses apa yang masuk dalam telinga kita. Setiap kata, setiap kalimat didengar dan diproses untuk mengerti maknanya. Mendengar dengan empati yang kita maksudkan di sini adalah listening. Kita belajar memahami setiap hal yang masuk dalam telinga kita, kita harus memperhatikan dengan seksama pada emosi yang diekspresikan dengan kata-kata, kita harus melihat dengan mata dan memperhatikan body language dari orang yang sedang bercerita itu. Mendengar dengan empati bukan dilakukan sambil Anda mengecek notifikasi di handphone Anda. Mendengar dengan empati yaitu melihat dan memahami perasaan seakan-akan Anda ada di posisi mereka. Bukan berusaha untuk memperbaiki atau memberikan solusi-solusi dadakan. Mendengar tanpa menginterupsi atau menjawab-jawab cerita yang didengar.
Mendengar dengan empati berarti Anda bisa melihat bagaimana ketakutan mereka, perasaan mereka, pengharapan mereka, atau hal-hal yang mungkin tidak mampu mereka ungkapkan. Roma 15 ayat 2, marilah kita menyenangkan hati orang lain, bukan hati kita sendiri, dan melakukan apa yang baik baginya dan yang akan membangun dia dalam Tuhan. Dunia saat ini banyak menekan hidup hampir semua orang. Mereka yang terdampak harus berusaha untuk tetap hidup dan tetap waras. Bayangkan bagaimana jika seseorang yang mengalami tekanan hidup tetapi tidak mempunyai siapa-siapa yang bisa menolongnya. Saat ini saya mau mengajak Anda semua, mari kita menjadi seorang teman yang dapat diandalkan, yang mau berkorban, yang dapat dipercaya, dan bisa mendengar dengan empati. Yesus memberikan teladan kepada kita sebagai seorang sahabat yang baik. Satu peristiwa dalam Alkitab ketika Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, sakit lalu meninggal. Yesus ada di situ dan mendengarkan perasaan mereka yang bersedih. Yesus tergerak dengan rasa empatinya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu. Yesus tergerak untuk melakukan mujizat karena rasa empatinya. Yesus tahu menempatkan dirinya sebagai seorang sahabat. Mari kita belajar dari teladan Yesus, menjadi seorang sahabat yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau. Kami belajar dari Engkau Tuhan, belajar dari teladan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari ajar setiap kami Tuhan, biarkan kami boleh menjadi seorang teman, seorang sahabat yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami belajar Tuhan dari ketiga hal ini Tuhan, biar setiap kami bisa menerapkan firman-Mu, biar setiap kami boleh dipakai oleh-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami mengucap syukur Tuhan, kami belajar dari firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.